Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Aida. Pada bab 2 di part 1 ini, kita akan membahas mengenai pengukuran, besaran, dan dimensi. Yuk simak penjelasan berikut. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh nilai dari suatu objek besaran sebuah objek berdasarkan alat ukur. Kalau kayak gitu, apakah kecantikan itu bisa diukur? Kecantikan itu kalau kata orang-orang, itu relatif. Memang betul, cantik itu hanya bisa dibandingkan, tetapi tidak bisa diukur, karena dia tidak punya alat ukurnya ya. Yang pertama, ada mistar, yang biasa kalian sebut dengan penggaris. Mistar itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang suatu objek atau panjang suatu benda. Nah, skala terkecil dari mistar itu 1 mm atau 0,1 cm. Boleh deh kalian cek di penggaris atau mistarnya masing-masing. Nah, ketidakpastian. Apa itu ketidakpastian? Ketidakpastian merupakan suatu parameter yang menggambarkan sebaran nilai kuantitatif suatu hasil pengukuran berdasarkan informasi yang digunakan. Simpelnya, ketidakpastian adalah hasil pengukuran terhadap nilai benar berdasarkan suatu acuan. Jadi, nilai semakin akurat menggunakan ketidakpastian ya, atau bisa jadi ketidakpastian itu menunjukkan identitas dari alat ukur tersebut. Nah, untuk ketidakpastian dari mistar ini, itu adalah setengah dari skala terkecilnya. Makanya setengah dari 0,1 cm adalah 0,05 cm atau 0,5 mm. Yang kedua, ada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang memiliki skala terkecil sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Dan ketidakpastian dari jangka sorong sama seperti tadi ya, masih setengah dari skala terkecilnya. Makanya ketidakpastian dari jangka sorong adalah 0,05 cm atau 0,05 mm. Jangka sorong digunakan untuk apa aja ya? Nah, yang pertama, untuk mengukur ketebalan atau garis tengah bagian luar suatu pipa atau benda-benda yang berbentuk tabung. Yang kedua, garis tengah bagian dalam. Yang ketiga, bagian kedalaman suatu lubang. Nah, ini di sini ada gambar. Teman-teman atau mungkin kakak kelas kalian yang sedang mengamati suatu benda pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Nah, memperhatikannya harus sejajar ya dengan skala tersebut. Ini dia sedang mengukur diameter dari sebuah koin. Nah, yang di sebelah sini sedang mengukur ketebalan dari buku cetak fisika ya. Nah, tidak boleh loh kalian mengukur dengan melihat skala dari samping karena akan melakukan kesalahan. Selanjutnya, jangka sorong kira-kira seperti ini sih. Nah, di sini ada yang namanya rahang geser, di sini ada yang namanya rahang tetap, di sini ada yang namanya skala utama, dan di sini ada yang namanya skala nonius. Cara menggunakannya, kalian geser rahang gesernya sampai terbuka lebar. Kemudian kalian masukkan bendanya atau objek yang ingin kalian ukur. Kemudian kalian geser lagi rahangnya sampai rapat dan tidak membentuk celah. Dan juga tidak merusak bendanya ya. Kemudian kalian boleh lihat deh baca skalanya. Nah, cara membaca skalanya, di sini ada skala utama. Yang pertama kita perhatikan adalah skala utama atau bagian atas. Tetapi yang menjadi patokan adalah nilai 0 di bawah ya, atau 0 di skala nonius. Kita lihat 0 ini sudah melewati angka berapa di atas? Angka 3, ya betul. Kemudian, lihat di sini ada 3,1, 3,2, 3,3. Maka skala utamanya adalah 3,3 cm. Kemudian kita lihat di skala noniusnya. Cara melihatnya adalah kalian cari garis yang sejajar atas bawah yang paling lurus. Jika ada 2, maka kalian cari yang paling lurus. Nah, kebetulan yang ini. Masih ingat kan skala terkecil dari jangka sorong berapa? 0,01. Iya, 0,01-nya dimulai dari skala noniusnya. Ini 0,01. Kalian hitung sampai belakang. Sampai sini jadinya 0,08. Makanya skala noniusnya menjadi 0,08.
Kemudian, skala utama dan skala nonius kalian jumlahkan ya. Makanya hasil pengukurannya menjadi 3,38 plus minus 0,005 cm. Ini adalah ketidakpastiannya ya. Jadi saya bisa tahu kalian mengukur pakai apa. Makanya ketidakpastian bisa jadi identitas dari alat ukur tersebut. Kemudian, yang ketiga ada micrometer screw. Kurang lebih alatnya seperti ini. Nah, skala terkecil dari micrometer screw adalah 0,01 mm. Ketidakpastian micrometer screw adalah setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,05 mm. Maaf, 0,005 mm atau 0,0005 cm. Nah, dilihat, masih sama, membaca skalanya harus sejajar. Ini bukan membaca skala ya, tapi mereka lagi berusaha untuk memasukkan satu helai rambutnya untuk mengukur diameter dari salah satu rambut ini. Nah, ini untuk mengukur tebal dari cover buku fisika ya. Nah, ini dia, micrometer screw. Ini ada bagian hulu. Bagian hulu ini akan kita putar untuk membuka penjepitnya. Kalian perhatikan penjepitnya ya. Ketika bagian hulunya dibuka, maka penjepitnya akan terbuka. Kemudian kita masukkan bendanya, dan kita putar lagi bagian hulunya ke arah yang berlawanan. Penjepitnya akan menjepit, dan tidak merusak bendanya lagi ya. Setelah itu, di sini ada bagian yang namanya reset. Kita putar untuk mempermudah kita agar bagian hulunya tidak bergeser. Kemudian baru kalian bisa baca skalanya. Yuk baca skalanya. Nah, contoh micrometer screw. Di sini ada yang namanya skala utama. Ini dia skala utamanya. Nah, yang berbentuk vertikal itu adalah skala nonius. Betul. Cara baca skalanya kalian lihat ya, skala utamanya. 1, 2, 3, 4. Di sini ada setengah. Berarti skala utamanya adalah 4,5 cm. Maaf, milimeter. Kemudian, untuk membaca skala noniusnya, kalian lihat garis yang paling lurus. Nah, garis yang lurus ini, di sini ada 30, di sini 25. Berarti di sini 29. Tapi ingat, skala terkecil dari micrometer screw itu 0,01 mm. Berarti di sini adalah 0,29. Coba kita cek. Skala utamanya 4,5 mm. Kemudian skala noniusnya 0,29 mm. Maka hasil pengukurannya skala utamanya kita jumlahkan dengan skala nonius menjadi 4,79. Plus minus 0,005 mm. Ini adalah ketidakpastian dari alat ukur dan ketelitiannya. Alat ukur waktu yang umum adalah stopwatch. Nah, stopwatch itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang analog, ada yang digital. Zaman sekarang kita menggunakannya pasti yang digital, dan pastinya rata-rata menggunakan handphone ya. Skala terkecilnya adalah 0,1 second. Maka ketelitian atau ketidakpastiannya 0,05 second. Neraca Ahaus atau neraca 3 lengan. Biasanya ini adalah alat ukur yang paling disukai sama anak-anak. Kenapa? Karena cara mengukurnya sangat mudah. Coba kita lihat. Cara mengukur neraca Ahaus. Di atas adalah ratusan, di bawah adalah puluhan, paling bawah adalah satuan. Di sini 300, di sini 20, di sini 6. Hasilnya 326. Sangat mudah kan? Alat ukur massa ada banyak. Salah satunya tadi neraca Ahaus. Neraca elektronik. Neraca elektronik itu sekarang lagi sering banget digunakan sama yang suka masak, biasanya untuk nimbang-nimbang terigu atau di pasar-pasar. Neraca 2 lengan juga dulu sering sekali digunakan di pasar. Neraca pegas, dia menggunakan pegas atau kata lainnya adalah per. Biasanya ini digunakan di laboratorium ya. Alat ukur waktu, ada jam dinding yang biasa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada stopwatch dan ada jam matahari. Jam matahari digunakan pada zaman dahulu untuk mengukur waktu menggunakan sinar dari matahari tersebut. Alat ukur listrik, yang pertama ada ampermeter. Ampermeter digunakan untuk mengukur arus listrik. Yang kedua ada voltmeter. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Dan ada ohmmeter.
Ohmmeter digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Jadi beda-beda ya fungsi masing-masing. Ada macam-macam kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama adalah kesalahan kalibrasi. Apa sih kalibrasi itu? Ada yang tahu? Kasih tahu nggak ya? Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur yang sudah berstandar. Nah, standar di Indonesia biasanya dimulai dari 0. Pernah dengar nggak kata-kata itu? Biasanya, kalian mendengar kata-kata itu pasti pas lagi ngisi bensin ya. Nah, ngisi bensin juga menerapkan alat ukur. Nanti kalian boleh tanya ya, alat ukur apa yang digunakan di pom bensin. Makanya mereka menerapkan proses kalibrasi juga tuh. Ketika customer ingin membeli bensin, pasti ketika mereka melayani, mereka akan bilang, dimulai dari titik 0 ya. Seperti itu. Apakah harus mulai dari titik 0? Tidak juga, tapi dengan mulai dari titik 0, itu akan mempermudah pengukuran. Coba lihat alat-alat ukur di bawah. Ini dimulai dari 0,02 gram. Ketika kita memasukkan benda, ternyata yang terukur adalah 0,08 gram. Sedangkan sebelum ada bendanya, sudah mulai dari 0,02 gram. Jadi, berapa tuh hasilnya? Harus kalian kurangi dulu ya sama 0,02 gram ini. Agak sedikit ribet kan? Makanya sebelum kalian menggunakan alat ukur, alangkah lebih baiknya kalian jadikan alat ukur tersebut tepat di titik 0. Oke? Yang kedua, ada kesalahan parallaks atau kesalahan pengamat. Nah, kesalahan pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak tepat. Tadi sudah saya jelaskan, kalau kita ingin membaca skala harus sejajar ya, seperti ini. Bukan dari serong kanan atau serong kiri, dari depan, dari belakang. Tapi kalian harus sejajar dengan alat ukur tersebut. Selanjutnya, ada kesalahan pengguna atau human error. Ini biasanya terjadi sama manusia yang mengalami cacat pada mata, misalnya miopi atau rabun jauh. Oh maaf, benar rabun jauh. Jadi, biasanya terkenal dengan mata minus. Dia harus menggunakan kacamata. Dan ada juga hipermetropi, rabun dekat. Dia juga harus menggunakan kacamata. Masih ingat nggak lensanya apa? Nanti ya dibahas di kelas 11. Selanjutnya ada latihan soal. Yuk kalian capture latihan soal ini. Saya hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada besaran. Kayaknya kata-kata ini udah viral ya waktu kalian SMP. Nah, apa sih besaran? Besaran adalah sesuatu yang memiliki besar atau nilai dan dapat diukur, serta hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Besaran itu dibagi menjadi 2, berdasarkan asalnya dan arahnya. Kalau berdasarkan asalnya, besarannya itu adalah besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan berdasarkan arahnya, itu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, untuk bab kali ini, kita hanya membahas mengenai asalnya. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri atau sudah ditentukan oleh sistem satuan internasional. Bukan ditentukan Bu Aida ya. Nah, yang termasuk di besaran pokok ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, untuk besaran pokok kali ini, kalian kayaknya harus sudah hafal sih ya, karena sudah dibahas di SMP. Ada besaran turunan, adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contohnya luas, volume, kecepatan, tekanan, gaya, percepatan, usaha, energi, daya, dan lain-lain. Jadi yang tidak termasuk dalam besaran pokok, itu adalah besaran turunan ya. Besaran pokok. Nah, di sini Bu Aida jelaskan nih, besaran pokok. Ada massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, ditambahin ya, ada sudut datar dan sudut ruang. Sama-sama theta, tapi satuannya yang satu radian, yang satu steradian, atau rad, atau SR. Nah, yang paling sering dipakai itu yang atasnya.
masa, panjang waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Di sini ada lambangnya. Masa, lambangnya M. Itu biasanya diambil dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya mass. Panjang, itu bahasa Inggrisnya long. Waktu, bahasa Inggrisnya time. Suhu, bahasa Inggrisnya temperature. Kuat arus listrik, ayo ada yang tahu nggak? Coba searching internet. Intensitas cahaya, intensity. Jumlah zat, kayaknya ini PR kalian sih buat nanya sama guru kimia. Di sini ada satuannya, kilogram, meter, second, Kelvin, ampere, kandela, mol. Kilogram disingkatnya pasti kg. Meter disingkatnya jadi M, second disingkatnya hanya S, Kelvin disingkatnya jadi K, ampere disingkatnya jadi A, kandela jadi CD, mol jadi mol. Nah, di sini ada kata-kata dimensi. Apa sih itu dimensi? Pasti kalian pernah dengar kata-kata dimensi di film Marvel ya. Ya, kurang lebih sama sih. Di situ dibahas tentang dimensi ruang dan waktu. Salah satunya adalah dimensi panjang dan dimensi waktu. Ruang dan waktu itu masa dan panjang maksudnya. Makanya saya merahin karena ini yang paling sering banget dipakai. Jadi kalian wajib banget ya sudah paham mengenai ini. Yuk coba kita lanjut ya. Dimensi. Dimensi merupakan suatu lambang untuk besaran. Lambang dimensi dicirikan dengan menggunakan kurung siku. Nah, kurung siku yang ini ya, bukan yang di luar. Dimensi besaran pokok. Besaran pokok dimensinya sudah ditetapkan atas kesepakatan internasional yang tadi tuh. Dimensi besaran turunan disusun berdasarkan dimensi dari besaran-besaran pokok yang membentuknya. Apakah manfaat analisis dimensi? Yang pertama, untuk menentukan persamaan fisika benar atau salah. Contohnya, ada soal nih, apakah rumus atau persamaan di bawah ini benar? Vt sama dengan V0 plus minus AT. Vt adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, T adalah waktu. Kalian masih ingat nggak tuh satuannya apa? Harus diingat-ingat ya. Vt atau kecepatan akhir memiliki satuan meter per second, V0 juga sama dong, meter per second. A, percepatan memiliki satuan meter per second kuadrat. Waktu memiliki satuan second. Oleh karena itu, di sini ada second, di bawah juga ada second. Boleh dong kita coret. Makanya menjadi meter per second sama dengan meter per second plus minus meter per second. Dari satuan udah kelihatan ya dimensinya. Meter memiliki dimensi long, second memiliki dimensi time. Jadi dimensinya long per time sama dengan long per time plus minus long per time. Nah, alangkah lebih bagusnya time di bawah kita naikin ke atas. Caranya tinggal mengubah pangkatnya menjadi tanda minus. Oleh karena itu, persamaannya menjadi long dikali time min 1 sama dengan long dikali time min 1 plus minus long dikali time min 1. LT min 1 sama dengan LT min 1 plus minus LT min 1. Perhatiin deh, sama nggak tuh semuanya? Kalau sama, berarti ruas kanan dan ruas kiri memiliki dimensi yang sama, LT min 1. Oleh karena itu, rumus di atas adalah rumus atau persamaan yang benar. Bener loh rumusnya, jadi jangan mau ya ditipu-tipu, karena dimensi aja butuh pembuktian, apalagi nggak usah diterusin deh, nanti ada yang baper lagi. Yang kedua, untuk membuktikan kesetaraan dua besaran fisika yang sepintas kelihatan berbeda. Masa sih? Kita coba yuk. Contoh, buktikan apakah energi kinetik dan energi potensial memiliki dimensi yang sama. Tuh kan, lagi-lagi fisika minta bukti. Jawab, energi potensial memiliki rumus M dikali G dikali H. Sudah kalian pelajarin kan waktu SMP? Massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Massa satuannya apa yo? Kilogram. Percepatan gravitasi itu sama kayak percepatan biasa, satuannya meter per second kuadrat. H memiliki satuan meter, makanya menjadi kilogram meter per second kuadrat dikali meter.
Meternya sama-sama di atas, berarti meternya ada 2 ya. Kalau ada 2 jadi gimana tuh? Jadi gini, kilogram dikali meter kuadrat per second kuadrat. Nah, setelah ini kilogram itu miliknya siapa yo? Miliknya massa. Jadi dimensinya adalah M besar. Untuk meter punyanya si long, L besar. Dan second punyanya si time. Makanya dimensinya menjadi M dikali L kuadrat per T kuadrat. Oke, lagi-lagi T kuadratnya harus kita naikin ke atas. Jadi pangkatnya menjadi negatif. Sama dengan ml kuadrat dikali T kuadrat. Ini dia dimensi dari energi potensial. Nah, untuk energi kinetik gimana? Ada yang masih ingat nggak rumusnya? Energi kinetik itu sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Oh iya, Bu Aida ingetin ya. Untuk dimensi, dia tidak menggunakan angka. Jadi, bagian yang tidak penting menurut dia lebih baik diabaikan. Jadi, kalau kalian ngerasa diabaikan oleh seseorang, berarti kalian nggak penting. Enggak, bercanda. Kalian penting untuk diri kalian sendiri kok. Yuk kita lanjut. Karena nggak penting, jadi kita abaikan aja ya setengahnya. Massa memiliki satuan apa yo? Massa di sini, kilogram. Kecepatan masih sama, meter per second, tapi ingat ini ada kuadratnya. Makanya menjadi kilogram meter per second harus dikuadratin ya. Kalau dikuadratin berarti atas bawah punya kuadrat dong. Makanya menjadi kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Kemudian kita jadiin deh dimensinya. Kilogram punyanya si massa atau mass, meter punyanya si long, second punyanya si time. Nah, lagi-lagi time-nya harus kita naikin ya ke atas, makanya pangkatnya berubah jadi negatif. M, L kuadrat dikali T pangkat min 2. Sama nggak tuh kanan kiri? Sama, karena sama, energi potensial dan energi kinetik memiliki dimensi yang sama. M, L kuadrat, T min 2. Oleh karena itu, dapat bersatu. Makanya energi potensial sama energi kinetik boleh dijumlahkan, boleh bersatu. Menjadi energi mekanik. Masih inget nggak tuh rumus waktu SMP? Pasti waktu SMP cuma dikasih tahu energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, kali ini kalian udah tahu kan buktinya kenapa mereka bisa bersatu? Karena mereka sama-sama satu dimensi. Jadi kalau kalian ngerasa nggak bisa bersatu sama doi, anggap aja dia beda dimensi sama kamu. Hehe. Yuk kita lanjut. Di sini ada soal latihan. Saya hitung ya sampai 5. Kalian screen capture dan dikerjakan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekian dulu materi part 1-nya. Kalian tunggu ya part 2-nya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan jaga kesehatan.